jalan ya, Lin. Semoga cita-cita kamu tercapai dan kamu cepat kembali lagi ke sini. Saya pamit, Bu. Bismillah ya. Ya Allah, lindungilah anakku ya Allah. Jauhkanlah ia dari mara bahaya dan bimbingnya ia untuk selalu berada di jalan. Ada yang bisa saya bantu? Udah tahu di mana kapten saya ini? Saya nggak tahu juga ya. Lebih baik kamu tanya sama kapten kapal ini. Kapten kapal. Kapten Ya. kapal di mana? Oh, sebelah sana tuh. Oh, kasih ya. Barang Anda ditahan aja. Nah, ntar kami akan jagain, dijamin aman. Jamin aman. Oke, ya udah. Makasih banyak ya. Sip. Loh, mana barang-barang saya? Barang apa? Aku juga habis dari belakang. Saya nggak tahu tuh. Oi! Oi, berhenti! Oi! Balik! Balikin tas saya! Sampai kemana pun akan saya kejar kamu!
Kok masih menangis, Li? Seharusnya kan ibu yang masih menangis karena ditinggal Malin merantau. Perasaan saya enggak enak, Bu. Tidak enak bagaimana? Firasat saya mengatakan Malin tidak akan pernah kembali. Malin tidak akan pernah pulang setelah melihat kota Jakarta. Ranca itu. Lebih baik anak itu tidak menginjakkan kakinya lagi di kampung ini. Apa? Untuk apa kau menangisi anak yang tidak tahu diuntung itu? Tidak ada gunanya. Lili, kau dari mana? Kami dari pelabuhan, Pak Salim. Mengantar Malin merantau ke Jakarta. Oh, artinya kau sekarang tinggal sendiri. Tidak ditemani lagi sama anak kesayangan kamu itu. Dan kamu, Lili, untuk apa kau ikut-ikutan mengantar si Malin? Apa tidak ada pekerjaan lain? Kau mestinya pagi ini kuliah, iya kan? Saya cuma menemani Bu Zainab aja, Pak. Sudah, ayo pulang. Ayo cepat pulang. Permisi ya, Bu. Kasihan anak muda itu. Barang-barangnya dicuri orang. Salah dia sendiri nggak hati-hati. Kau tahu, dia tadi hampir saja nekat melompat ke laut untuk mengejar maling itu. Cari penyakit namanya. Dasar sial. Belum apa-apa udah kecolongan. Hanya orang yang bisa menahan nafsunya yang bisa jadi orang sukses. Orang yang tidak bisa menahan dirilah yang akan jadi gembel di Jakarta. Saya, Malin, akan jadi orang sukses, bukan gembel. Ya Allah, hanya kepada Allah hamba memohon ampun dan memohon segera pertolongan. Hamba mohon ya Allah, lindungilah anak hamba. Berilah ia ketabahan dan kekuatan dalam mencapai cita-citanya ya Allah. Dan semoga ia dapat kembali berkumpul bersama hamba. Berilah ia keselamatan. Amin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Hah, ada apa, Li? Ibu sudah makan? Belum? Kamu datang kemari, kalau ayahmu tahu, nanti kamu pasti dimarahi lagi. Apa sedang asik main kartu, Bu, di warung tuak? Pulangnya pasti pagi. Ibu jangan khawatir ya. Kita makan, Ibu. Kamu begitu memperhatikan ibu, Li. Kenapa? Daripada saya sendirian makan di rumah, lebih baik saya di sini menemani Ibu. Ibu kan juga sedang kesepian. Ini bekal makanan untuk di perjalanan, Lin. Nggak usah, saya nggak perlu. Lin,
repot-repot menyiapkannya untuk kamu. Sudah ada kabar dari Malin, Bu? Belum. Kenapa? Menurut jadwal kan seharusnya Malin sudah sampai ke Jakarta, Bu. Kok belum ada kabar ya? Barangkali Malin masih bingung. Namanya juga baru tiba di Jakarta. Tapi dia sudah janji pada Ibu akan kirim surat. Kita tunggu saja ya. Ibu kerja dulu. Mau kirim surat kemana? Ke Padang, Pak. Paket biasa Rp6.000, tapi sampainya 5 hari. Ada yang lebih cepat nggak, Pak? Ada paket khusus Rp15.000. Hah? 15.000? Iya. Pak. Kebayoran berapa, Pak? Ya, 25.000 mau nggak? Hah? 25.000? Iya. Masa ongkosnya lebih mahal dari kirim surat ke Padang, Pak? Kirim surat kan pakai perangko. Baca saya nggak bisa jalan pakai perangko, mesti pakai bensin. Harga bensin kan mahal. Buat apa buang-buang duit? Jalan kaki juga bisa sampai. Jalan kaki ke Kebayoran? Iya, Bu. Kira-kira berapa lama ya, Bu? Ya ampun, yang bener aja. Emang Jakarta itu kecil seperti kampung kamu? Kampung saya? Iya, kamu pasti baru datang dari kampung kan? Loh, kok Ibu tahu? Soalnya kamu nggak tahu jarak dari Tanjung Priok sama Kebayoran itu jauh. Nggak mungkin ditempuh dengan jalan kaki. Atau kalau kamu mau naik taksi aja. Kalau nggak punya uang, ya naik bus. Naik bus? Memang Ade mau ke Kebayoran. Kebetulan saya tukang ojek, biar saya antar. Makasih ya. Sampai, Pak. Belum. Tapi ini motor tiba-tiba ngaret begini ya. Nggak biasanya begini motor nih. Coba biar saya cek, Pak.
tahu kalau Pak Salim kesini datang mencari saya. Siapa lagi kalau bukan kamu? Jangan pura-pura lah. Semua orang juga tahu bos tuh ada hati sama kamu. Sembarangan kamu. Mendingan kamu beli aja apa yang dia mau. Biar hidupmu enak. Terus kan lumayan jadi istri tuan tanah, iya kan? Ya, duluan ya. Ya. Zainab! Sudah ada uangnya belum? Uang? Jangan belagak lupa. Kamu kan masih ada sisa tunggakan sewa rumah. Saya kan sudah bayar lunas semua, Pak Salim. Nah, sekarang saya buat peraturan baru. Peraturan apa? Iya, karena kamu selalu nunggak terus. Jadi mulai sekarang sewa rumah harus dibayar sebulan di muka. Bagaimana mungkin bayar sebulan di muka, Pak Salim? Nah, saya malas menagih-nagih terus setiap bulan. Karena kamu selalu nunggak terus. Jadi kan lebih baik kalau dibayar sebulan di muka. Kenapa? Tidak sanggup? Saya belum punya uang cukup. Berilah saya waktu. Jangan khawatir. Kamu tidak perlu takut sama saya. Semua akan bisa diatur, Zainab. Kalau kamu tidak punya uang, dibayar dengan secangkir kopi susu pun boleh. Maksud Pak Salim apa? Emangnya situ mau lapor polisi? Iya Pak, saya dirampok. Emangnya kenal sama itu rampok? Enggak loh Pak. Terus barang-barang apa aja yang dibawa sama itu rampok? Tas saya dan di dalamnya ada uang 200.000. Berapa? 200.000. 200.000? Duit 200.000 aja pakai mau lapor polisi segala. Udah ikhlasin aja tuh duit, ya. Polisi lagi repot ngurusin kasus yang gede, kasus korupsi miliaran. Paham? Nggak bisa gitu dong, Pak. Keadilan kan milik semua orang, Pak. Masa milik orang kaya saja? Keadilan, ini Jakarta. Di Jakarta jangan ngomong soal keadilan. Keadilan yang punya cuma orang kuat, ame orang berduit. Orang miskin mah kagak bisa apa-apa. Cuma terima nasib doang. Pak, jangan dibuang, Pak. Buat apa nih biji mangga? Lo mau tanam? Masih ada sisanya, sayang, Pak. Buat saya aja, Pak. Makasih. Astagfirullahaladzim. Emangnya lu udah bener-bener nggak punya duit? Hah? Sampai biji mangga lu gerakutin? Saya nggak punya apa-apa lagi, Pak. Semuanya habis dirampok hari ini. Pak. Bapak tahu rumahnya Pak Harun nggak, Pak? Harun yang mana? Di kampung saya ada 5 orang yang namanya Harun. Pak Harun yang tinggalnya di Kebayoran. Pokoknya dia punya usaha bengkel. Kenal nggak, Pak? Kebayorannya di mana? Nah, udah deh. Saya nggak pernah keliling sampai ke Kebayoran. Nggak kuat nih kaki. Sekarang begini aja. Kalau situ punya alamatnya, mendingan naik taksi. Ya, minta antar sama tuh supir taksi. Pasti dianterin, ya. Alamatnya juga udah hilang, Pak. Ya elah, nggak ada alamatnya. Yang ada alamatnya aja kadang-kadang bisa nyasar, apalagi kagak. Ini Jakarta. Hidup di Jakarta itu kudu hati-hati. Ya? Jakarta itu bagaikan hutan. Meleng dikit bisa dicaplok ame macan. Paham?
Walaupun kopi ini tidak pakai gula, tidak apa-apa. Asal kamu mau menemani saya minum kopi ini. Kalau sudah memandang wajah kamu yang manis, luluh perasaan saya. Kopi pahit pun akan terasa seperti kopi susu. Maaf, saya harus permisi dulu, Pak. Saya mau sholat maghrib. Pak Salim, Bapak mau apa? Tidak usah ribut. Kamu tenang saja. Orang lain tidak perlu tahu. Cukup kita berdua saja. Kamu kan janda. Saya duda. Cocok kan? Jangan, Pak. Mau kemana kamu? Ini kuncimu, keluar. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan, Pak. Lili. Wah, cilaku. Ngacau saya juga. Lili. Bu, ada apa, Bu? Kok Ibu gemetar seperti ini? Ibu sakit? Tidak, Ibu hanya... Ibu lagi sholat ya? Maaf ya, Bu, saya ganggu sholat Ibu. Tidak, Ibu senang kamu datang. Alhamdulillah. Iya, saya tadi langsung masuk karena saya lihat pintu depan tidak dikunci. Boleh dibueknya kemari dan anak kok. Anak kapunduang kacau balau jadi sadonya. Aduh! Hai, kok panjakin ada Erik. Aduh. Aduh. Mas, dari tadi cuma minum doang. Maunya yang gratisan. Belanja dong. Saya kan mau nutup warung nih. Pergi sana. Pergi. Ini baru namanya Jakarta. Jakarta yang ada dalam impian saya selama ini. Hei, ngapain kamu di sini? Saya cuma... Ini bukan hotel. Kalau kamu tidur, jangan di sini. Tolong Pak, malam ini aja Pak. Saya tidak punya tempat tinggal Pak. Saya tidak punya uang untuk... Soal nggak punya duit, itu bukan urusan saya. Tapi menjaga keamanan dan kebersihan gedung ini dari orang-orang gembel kayak kamu, itu baru tugas saya. Ngerti kamu? Mau pergi nggak kamu sekarang? Tolong Pak, kasihani saya Pak. Kamu mau melawan saya ya? Mau saya panggilin kamu polisi? Nggak Pak, ampun Pak. Atau kamu mau cara kekerasan? Jangan Pak. Mau pergi ya sekarang? Ampun Pak. Sama apa? Tadi sore kamu pergi ke rumah si Zainab itu lagi, kan? Ayo jawab! Enggak, apa? Aduh, apa sebenarnya kau sama si Zainab itu?
Anak kuliahan bergaul sama buruh tani, ibu-ibu lagi. Mestinya kau bergaul sama kawan-kawan kuliah kau. Jangan kau ke rumah si Zainab karena kau ada menyimpan raso sama Usmalin. Iya. Enggak, apa? Enggak. Nah, ketahuan sekarang. Sekarang baru ketahuan. Rupanya diam-diam kau ada menyimpan raso pada anak yang luntang lantuang dan tidak tahu asal usulnya itu. Enggak, Pak. Jangan berdusta. Untuk apa kamu mendekati si Zainab kalau tidak ada udang di balik batu? Tapi mereka itu... Diam! Kau mau tak kau? Hah? Kau mau tak kau? Dengar, Lili. Kau jangan membuat malu bapak kau. Bapak kau orang terpandang di kampung kau. Mulai saat ini, kau jangan bergaul lagi sama orang-orang seperti mereka itu. Ngerti kau? Bangun nih, bangun nih. Ayo bangun. Bangun, cepat. Enak aja lo tidur gratis ini lo, bayar. Ayo bangun, terus. Cepat. Cepat bangun. Bayar? Iya, lu harus bayar pajak. Karena ini dari kekuasaan gue. Saya... Lu nggak punya duit? Gue udah tahu. Karena gue ada yang ngerogok kantong lo. Kalau lu nggak bisa bayar sama gue, lu harus kerja sama gue. Maksud abang nawarin saya pekerjaan. Mulai sekarang, lu kerja sama gue. Ayo. Cepet! Pak, saya bukan copet, Pak. Saya seumur hidup nggak pernah nyuri barang orang, Pak. Saya datang ke Jakarta hanya untuk ngadu nasib dengan modal kejujuran, Pak. Malahan kemarin saya dicopet abis-abisan, Pak. Kok hari ini malah saya yang dituduh pencopet? Siapa nama kamu? Malin, Pak. Malin. Kapan kamu tiba di Jakarta? Dan dari mana asalmu? Saya tiba di Jakarta 2 hari yang lalu, Pak. Saya asal Sumatera Barat. Jadi, karena tidak adanya barang bukti, kamu saya lepaskan. Lebih baik kamu kembali ke kampung asalmu. Pak, Pak, udah selesai. Nah, nih. Makasih ya. Makasih, Pak. Lapar? Enggak. Ah, gua tahu dari muka lo. Lu lapar kan? Nggak punya duit. Iya, saya benar-benar nggak punya uang. Udah tenang aja. Pokoknya kita makan. Saya nggak punya uang. Udah nggak usah dipikirin. Ya elah, ntar sampai perut abang kenyang, baru abang pikirin gimana bayar utang sama saya. Oke? Malin Kundang
Buset deh, Bang. Makannya udah berapa hari nggak makan, Bang? Tuh piring sampai bersih banget. Nambah lagi nggak? Enggak. Makasih ya. Sekarang saya siap bayar utang saya sama kamu. Saya siap kerja apa aja. Asal jangan nyuri. Yang halal saya mau. Apa ini? Semir sepatu. Bisnis. Sebentar lagi kan orang pulang kantor. Nah, tangan saya cuma 2. Kecil lagi. Mana Bang? Gede. Nah, kalau Abang mau bantu saya sih, saya bisa dapat duit banyak sore ini. Tapi saya nggak tahu caranya. Ya, udah deh. Sekarang Abang liatin saya, oke? Sini. Jangan kemana-mana. Jangan ngabur. Masih punya utang. Ingat. Om, semir sepatu, Om. Bagus nggak? Jamin rapi. Berapa duit? 1000. Yang rapi ya? Oke deh. Mas, lama banget sih semir sepatunya. Saya udah telat nih. Waduh, lumayan nih. Penghasilan Abang lebih besar daripada si Yanto. Yanto? Siapa Yanto? Yanto itu partner saya dulu, tapi sekarang dia udah kerja di toko kue. Jadi dia ninggalin saya deh. Saya nyemir sendiri. Nah, untung ada Abang. Bang, mau nggak jadi partner saya buat gantiin si Yanto? Bang, liatin apaan sih, Bang? Aduh, baru dapat segini. Udah mimpiin makan di situ. Udah deh, Abang kerja dulu. Jangan mikirin yang lain-lain dah. Ya, yuk. Nanti kita makan-makan. Mas, mau kemana? Maaf, Pak. Saya mau nyemir sepatu. Kamu nggak boleh dagang di sini. Tukang semir dilarang masuk. Kalau sepatu Bapak saya semir gratis, boleh nggak saya nyemir di sini? Sana pergi. Tapi, Pak. Pergi. Saya bilang pergi. Dibilangin sama Alif masih nggak percaya. Orang kayak itu nggak seneng sama orang yang kayak kita gini. Kamu lihat aja nanti. Suatu saat saya akan balik ke restoran itu dan saya akan makan di situ. Kamu tinggal tunggu waktunya. Iya, nanti kalau Abang udah sukses ngerampok, Bang. Ngerampok? Amit-amit. Jangan musrik tuh. Yeay, gimana Abang bisa mau makan di situ kalau kagak ngerampok, Bang? Yaudah deh, sekarang Arif mau nyemir lagi. Abang ikut deh. Abang jangan kebanyakan bengong, oke? Dia benar. Saya tidak boleh melamun. Saya tidak boleh buang-buang waktu. Waktu adalah uang. Laki-laki macam apa yang kamu inginkan, Zainab? Walaupun saya duda, tapi masih rancak, gagah, parlente, soal piti. 7 turunan indah akan Nabi Abi, Zainab. Semakin kamu menjauhi saya, semakin saya penasaran sama kamu, Zainab. Tapi sore ini kamu tidak akan bisa mengelak lagi. Tabu jual lalu, tabu lintang patah. Kau tidak akan lapeh dari genggaman Den. Tadi saya sudah cek ke kantor pos, Bu. Surat kilat itu bisa sampai dalam waktu 2 hari. Nah, ini Malin sudah 3 hari, Bu, di Jakarta. Kok belum ada kabar juga ya? Barangkali dia belum sempat tulis surat, Li.
Atau dia belum sempat mengirimkannya ke kantor pos? Ibu ada alamat dan nomor teleponnya Pak Harun? Ada di rumah? Berikan sama saya ya, Bu. Nanti saya yang coba telepon ke Jakarta. Li, kalau ayahmu tahu kamu menghubungi Malin di Jakarta, nanti dia bisa marah. Lili! Lili! Mana kau kasih kau? Mau ketemu sama ibunya si Malin itu lagi, iya? Enggak, Pak. Kebetulan Lili lewat, jadi cuma menyapa saja kok. Apa kok tumben ke sawah? Apa kemari karena ada urusan. Urusan sama siapa, Pak? Sama ibunya si Malin itu. Tuh, kamu lihat. Dia sengaja cepat-cepat pergi dari sini. Karena takut Bapak minta utang sama dia. Hutang? Iya, dia kan sudah lama menunggak sewa rumah. Susah-susah mencari uang, bukan untuk membayar sewa rumah, malah dihabiskan untuk ongkos anaknya ke Jakarta. Anak seperti itu dia bela-bela. Lihat saja nanti, kalau sampai anak itu di Jakarta, pasti dia lupa sama kampungnya. Jangankan mengirimkan uang, untuk ingat sama ibunya saja tidak akan mungkin itu. Lili, nanti kalau kau ketemu sama si Zainab itu, minta utang sama dia, ya? Iya, Pak. Ini bagian gue, ini bagian lo. Kenapa? Kurang? Jelas saja bagian gue lebih besar daripada bagian lo. Yang modalin lo nyemir kan gue. Alat-alatnya dari gue. Ingat, lo masih punya utang bakmi sama gue. Bukan itu. Saya justru mau terima kasih. Saya dapat bagian. Saya pikir saya kerja hari ini cuma untuk bayar utang saya tadi siang. Nggak taunya ini uang buat saya. Iya, buat lo. Alhamdulillah. Uang ini tidak akan saya pernah gunakan untuk apapun. Uang ini hasil keringat saya pertama di Jakarta. Uang ini akan saya simpan untuk kenang-kenangan. Duit bakal kenang-kenangan. Duit itu dipakai buat makan. Suatu hari nanti, kalau saya sudah sukses, duit ini akan saya bingkai. Saya taruh di meja kerja saya buat menghias ruang kerja saya. Kita itu cuma tukang semir. Nggak perlu ruang segala. Yang butuh ruangan itu direktur, dokter. Kita mah cuma butuh ruang tidur doang. Yaudah deh, aku cabut. Kalau lo mau, besok kita ketemu di tempat yang sama ya. Oke? Udah sana pergi. Ntar buru preman-preman nongol lagi. Itu lo dipalakin. Udah sana pulang. Pulang? Iya, pulang.
sudah terlalu banyak menolong Ibu. Ibu tidak bisa menerimanya. Ibu, kalau Ibu tidak bayar hutang kepada Apa, nanti Apa akan mengejar Ibu terus-terus. Ibu harus terima pemberian saya ya. Saya tulus, Bu. Ibu kan sudah tidak punya siapa-siapa lagi di sini. Selama Malin pergi, izinkan saya membantu Ibu. Selama ini saya juga sudah menganggap Ibu sebagai ibu saya sendiri. Dan saya ingin sekali Ibu juga menganggap saya sebagai anak Ibu. Sangat menyedihkan sekali. Sama seperti film-film India. Apa? Mabuk? Sini kau. Astagfirullahaladzim. Lili. Berani sekali kau mendustai Apa kau. Hah? Lupa kau dengan kata-kata Apa. Lupakan si Malin. Jauhi keluarganya. Lili tidak salah, Pak Salim. Sayalah yang salah. Berani sekali kau mendustai Apa kau. Kau datang kemari. Dan memberikan uang lagi sama perempuan yang tidak tahu diuntung ini. Untuk apa uang itu? Untuk dikirim ke Jakarta? Untuk si Malin? Tega kau mengkhianati Apa kau. Karena hanya untuk laki-laki yang tidak tahu diuntung itu. Kurang ajar. Ampun, Allah. Jangan, Pak Salim. Pak Salim. Pak Salim. Enggak saya. Jangan Lili, aduh.